berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Silakan yang mau duduk di depan, silakan boleh duduk di depan. Oke, kita tenang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Medan? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita ini ada di bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan. Tidak usah diiringi, nanti saya menangis loh. Bapak Ibu, berapa banyak yang sudah merdeka? Yang merasa sudah merdeka? Yang belum, enggak usah angkat tangan. Enggak usah ngaku-ngaku. Yang sudah merasa merdeka dulu, angkat tangan. Kalau masih ada utang, jangan angkat tangan. Ya, nanti yang kamu utang itu lihat kau belum bayar, dia bilang, kau jangan angkat tangan, kau belum lunas utangmu. Ya, Bapak Ibu, Kristus datang untuk memerdekakan kita. Dan kalau Kristus yang memerdekakan kita, maka ada kemerdekaan yang sejati di dalam diri kita. Tapi banyak orang Kristen menyebut dirinya sudah merdeka, tapi ternyata masih diperbudak ya. Dan saya berdoa malam ini kita semua malam ini mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Kita pulang membawa kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Ya, saya bersyukur saya ini dulu bukan orang yang sudah mengenal Kristus dari kecil. Berapa banyak yang sudah dengar kesaksian saya? Kalau gitu enggak jadi, semua sudah dengar. Berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya? Semua ya. Ya, berarti ini sudah dengar khotbah saya semua ini. Berarti gak usah khotbah aja ya. Oh, mau khotbah lagi. Iya Bapak Ibu, saya bersyukur saya ini ya terlahir bukan Kristen. Dan ya hidup ini kan kita gak bisa pilih toh. Kalau orang berkata hidup adalah pilihan, maka menurut saya ada dua hal yang kita gak pernah bisa pilih di hidup ini. Yang pertama, lahir. Yang kedua, mati. Amin. Kita tidak pernah bisa memilih kita terlahir di keluarga yang seperti apa. Tahu-tahu kita ada di keluarga itu, mau keluarga brengsek, keluarga hancur, keluarga apa, kita ada di situ. Tanpa kita pernah bisa pilih. Kita juga nggak pernah bisa memilih kita terlahir dengan wajah yang seperti apa toh. Kalau bisa saya pengen kayak Luna Maya. Kenapa kau menertawakan saya begitu? Ya enggak, cowok-cowok ini pasti pengen terlahir seperti siapa? Nicholas Saputra toh? Atau siapa? Ya, artis yang dari Batak siapa yang ganteng? Siapa? Coki Sitohang. Kalah ganteng sama Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bisa memilih terlahir di keluarga seperti apa, dengan muka seperti apa. Ya, tapi kalau Tuhan sudah ciptakan begini, ya bersyukurlah. Dulu saya nggak pernah bisa menerima diri saya. Saya dulu merasa saya ini orang yang paling jelek di dunia waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus loh. Ya, saya bilang kenapa hidung saya pesek, kenapa muka saya begini. Padahal saya cantik loh. Nggak usah tepuk tangan. Saya tahu tepuk tanganmu itu mengejek. Ya. Dulu saya merasa kurang. Kenapa saya nggak kayak dia? Hidungnya mancung. Hidungmu itu sudah diciptakan satu. Lubangnya dua menghadap ke bawah, itu sudah normal. Nggak usah ke operasi, amin. Kecuali lubangnya menghadap ke atas toh. Harus dioperasi. Bukan apa-apa. Kalau mandi masuk air mati. Jadi dulu saya merasa kurang waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus. Lalu dari kecil saya terlahir di keluarga papi saya haji, kakek saya ustadz. Jadi dari kecil sudah diwanti-wanti, jangan bergaul sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi kamu jadi Kristen menikah sama orang Kristen. Dengar baik-baik, lebih baik papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Papi bunuh kamu kalau kamu menikah dengan orang Kristen.
Jadi saya itu dari masih remaja, SMP, SMA, saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Nggak usah tepuk tangan. Cowok Kristen yang bertobat. Kalau nggak bertobat sama aja mirip Saiton. Ya, jadi saya membatasi diri karena saya takut. Tetapi Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Amin. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu karena kita percaya nggak kamu kalau engkau itu adalah orang pilihan? Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Kamu tuh dipilih Tuhan, ya. Kita nih dipilih Tuhan, makanya kita ada malam ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan akhirnya saya karena dibesarkan tanpa mengenal Tuhan Yesus, saya hidup dalam dosa. Karena saya pikir kemerdekaan itu dulu adalah ketika saya bebas melakukan apapun yang saya mau, itu artinya merdeka. Satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau engkau tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu adalah benar-benar muridku dan kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu orang Yahudi protes, mereka bilang, maaf Tuhan, kami ini keturunan Abraham dan bukan hamba siapapun. Terus engkau berkata kami akan dimerdekakan. Hello, dimerdekakan dari apa? Kami ini bukan budak. Kami keturunan Abraham, orang merdeka, bukan budak. Tapi Yesus berkata kepada mereka begini, sesungguhnya barang siapa terus berbuat dosa, hidup dalam dosa, maka engkau adalah hamba dosa. Dan engkau belum merdeka. Jadi di sini siapa yang masih berbuat dosa terus? Yang tadi sudah mengaku merdeka tadi itu siapa? Yang sudah tidak berbuat dosa. Saya mau tanya serius dulu. Yang masih berbuat dosa. Yang hidup di dalam dosa. Yang tidak berbuat dosa. Nggak ada yang angkat tangan semua ini. Yang bingung angkat kaki. Ini semua bingung. Firman Tuhan berkata, kalau kita berkata bahwa kita sudah tidak berdosa, maka kita menjadikan Tuhan Yesus itu pendusta. Berarti kita memang masih berbuat, tetapi kita bukan hamba dosa. Yang seperti apa? Dosa itu beda, saudara. Ada dosa karena kejatuhan, ada dosa keterikatan. Yang Yesus maksud di sini dosa keterikatan. Kalau dosa kejatuhan itu contoh, bangun pagi kita udah bilang, Tuhan saya mau hidup kudus pagi ini, saya enggak mau marah-marah. Iya kan ibu-ibu? Ibu-ibu di Medan ini tidak pernah marah-marah kan? Betul tidak itu? Hah? Kayak mana kau ini? Kau masih marah-marah gak tiap hari? Masih? Tiap hari kau marah? Terus kapan kau marah? Kadang-kadang. Sehari 24 jam ibu. Marah terus. Kita ini marah itu ada orang marah karena kejatuhan. Misalnya bangun pagi, udah doa damai sejahtera sukacita, tiba-tiba keluar kamar, anak bikin salah sama kita atau anak bikin apa atau suami, lalu kita emosi. Ya, lalu kita emosi, sempat kita marah, berdosa nggak? Berdosa, karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingetin, kamu tuh dosa loh. Kenapa kamu marah sama suamimu? Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tuh tadi tidak bermaksud marah. Lalu kita datangi suami kita, aku minta maaf ya, tadi aku berdosa. Aku sempat marah. Diampuni nggak dosanya? Diampuni. Tapi beda dengan orang yang tiap hari marah terus. Mau tidur marah, bangun marah, ya. Pagi marah, siang marah, sore marah. Ada nggak yang begini di sini? Ada yang begini di sini? Kan banyak
banyak orang Kristen pencitraan toh. Kalau di gereja dia luar biasa toh. Nyanyi lagunya apa tadi? Praise tadi. Ya. Nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan di gereja. Tapi pulang gereja, ku kalah. Saudara, setan itu tahu loh hidup kita. Ya, Tuhan tahu kita, setan juga tahu. Setan tahu. Jadi percuma kita ini mau pencitraan. Makanya kitab Ibrani bilang, tanggalkan semua beban dan dosa. Sebab di sekeliling kita ini banyak sekali saksi. Amin. Siapa menjadi saksi hidup kita? Yang pertama mata Tuhan. Jadi gak usahlah jadi Kristen pencitraan. Bilang kanan kirimu, gak usah kau pencitraan. Terutama pelayan-pelayan Tuhan ini bilang kanan kirimu, gak usah kau pencitraan. Ya saya juga gak usah kau pencitraan. Kenapa? Karena yang pertama Tuhan tahu hidup kita. Ya, mau saya pendeta, mau saudara gembala sekalipun, mau engkau pemusik di gereja, singers, ya siapapun kita. Yang pertama, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, kata Alkitab. Dan mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Yang bisa menembus langit, menembus bumi, menembus kamar-kamar hotel, menembus panti-panti pijet. Amin Bapak-Bapak. Ya, tapi bapak-bapak di Medan ini semua baik-baik. Ngakunya. Ya, tapi nggak tahu, Tuhan yang tahu hidup kita ini. Ya, kalau kita berkata kita merdeka, ya, maka kita harus tahu juga saudara, hidup ini nggak bisa pencitraan. Ya, karena Tuhan tahu, mata Tuhan melihat. Nanti setelah kita ketemu di tahta pengadilan Kristus, kan semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Karena satu saat kita semua akan mati. Ya, dan tadi yang saya bilang di hidup ini kita nggak pernah bisa pilih mati yang kedua. Kita nggak pernah bisa pilih kita mau mati tanggal berapa toh? Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa? Nggak ada tuh, nggak ada. Kita juga nggak tahu cara mati kita seperti apa kan? Nggak ada yang tahu. Jadi bagian kita, kenapa Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita? Ya saya yakin kalau Tuhan kasih tahu, kamu akan mati nanti Desember tahun 2027. Ya tanggal 25. Ini saya yakin saudara, kalau matinya Desember 25, ya dia berdosa sampai tanggal 24, memang kau gas sampai memang batas terakhir ya. Dia gas memang. Kayak mana itu? Sampai tanggal 24 katanya. Berdosa terus, ya. Janganlah 24, kebanyakan mau tobatnya kapan? 25 udah dipanggil, subuh lagi jam 00. Ya. Ini orang pasti berdosa sampai tanggal 23 lah. Ya, dia puas-puasin. 24 udah dia pakai putih-putih ke gereja. Ketemu, bro mau kemana? Shalom. Kenapa kau jadi begitu? Haleluya. Lain kau sekarang. Mau mati besok. Jadi Saudara, kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya kita ini berjaga-jaga, hiduplah seolah-olah kamu akan mati. Kalau kita tahu besok kita mati, kita ngapain? Hari ini ngapain? Hidup kudus, toh? Minta maaf sama ipar, toh? Ini yang ketawa-ketawa ini pasti baku musuh dengan ipar ini. Minta maaf sama mertua kan? Minta maaf sama menantu. Kenapa? Besok mati. Kalau
kita tahu besok kita mati, hari ini kita di kamar puasa, nangis sama Tuhan, menyerahkan hidup. Ya, tapi masalahnya kita enggak tahu. Makanya banyak orang Kristen hidup sembarangan, bersinah, selingkuh, berantem, musuhan, kepahitan. Ya, udah gitu mati, lagi bersinah, mati. Tulisannya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di peti ditulis begitu. Tidak malu kau sama setan? Bertobat. Ya, sampai ketemu di Yerusalem baru. Mati kecelakaan ini, tabrakan lagi mabok. Ada begitu saudara di kampung. Kecelakaan mabok, tabrakan mati. Ya, rip, katanya rip. Terus sampai ketemu di Yerusalem baru. Pede sekali kau ke Yerusalem baru. Ada orang Kristen model begini nih saudara. Ya, berantem sama mertua nggak berdamai. Berantem dengan ipar nggak berdamai. Malah bikin status ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Semua kau jadikan maut. Terus kau bilang kau sudah merdeka gitu. Ya. Alkitab berkata begini saudara. Mari kita baca bersama Roma pasal 8 ayat yang ke-11 ya. Roma 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Tolong baca Alkitab, tolong semua baca, karena saya tahu banyak orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Iya Pak iya? Ya, nanti kalau mati baru ditaruh Alkitab di peti. Dilarang menaruh Alkitab di peti, karena Alkitab itu untuk orang hidup, bukan orang mati. Ya, sedangkan hidup saja dia tidak pernah baca Alkitab, apalagi mati. Jadi setan. Nggak mungkin membaca Alkitab. Komitmen ya baca Alkitab, amin. Karena Alkitab ini penuntun hidup kita. Bagaimana mungkin kau berani hidup kalau kau nggak baca penuntun hidup, amin. Baca dengan suara keras 1, 2, 3. Dan jika roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau roh Allah itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita, kata firman Tuhan. Wow enggak? 3 kali wownya. Amin. Ini ayat powerful banget. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam kita. Jadi tidak mungkin roh itu tidak mampu melepaskan engkau dari rokok. Ada yang masih merokok di sini? Banyak. Ya. Ada yang tanya, Ibu, emang orang Kristen tidak boleh merokok? Ayatnya di mana? Saya bilang tidak ada di Alkitab, di pom bensin banyak. Kau baca itu di pom bensin besar tulisannya dilarang. Apa hubungannya pom bensin dengan surga? Kalau di pom bensin saja kau tidak boleh masuk, apalagi di... Karena surga itu bukan tempat sembarang orang masuk. Surga itu untuk orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Ada yang masih merokok di sini? Nggak usah angkat tangan. Nanti saya baptis, saya rendam 15 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga, toh? Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat, kan? Ayatnya di mana? Nggak usah tanya ayat. Yesus bilang, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan sorga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap Jadi orang yang merokok itu orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan akal budi. Amin. Kenapa di rokok itu ada tulisan?
Ya, barang siapa yang merokok pasti kena sakit. Sakit apa? Jantung, ya, stroke, kanker, bahkan kematian. Udah ditulis rokok ini membunuhmu. Terus kau merokok. Padahal kau ada otak diciptakan Tuhan toh. Ada enggak otakmu? Ada. Enggak apa-apa kita otak-otak saja ya. Sama lah kita, ini orang Medan dan orang Sulawesi toh. Ya, kalau ada otakmu, kenapa kau tidak pakai itu? Akal budi ini loh. Ya, sebab banyak orang punya otak tapi nggak punya akal budi. Akal budi itu adalah kemampuan manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, udah gitu kau batuk-batuk, kau cari dokter, kau cari pendeta. Pendeta doakan. Kenapa opung? Batuk saya. Opung merokok, iyo. Tidak usah minta didoakan. Ya, dinikmati saja itu batuk. Itulah upahmu toh. Tapi kalau sakit dia takut mati juga. Padahal selama ini dia isap itu rokok, ditulis rokok membunuh. Itu kan sama kau bunuh diri. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan. Ya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, nenek moyangmu tuh berdoa di atas gunung. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem karena ada bait Allah di sana. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Allah mencari penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Bait, apakah engkau akan pakai tubuhmu untuk persinahan, untuk kenajisan, untuk rokok, untuk minuman keras? Ya, bait Allah itu kudus dan bait itu Allah itu ialah kamu, kata firman Tuhan. Coba semua bilang, ini bait Allah. Harus kudus, amin. Ya, karena Tuhan itu mau tinggal di tempat yang kudus. Ya, jadi jangan tanya lagi di mana ayatnya. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kalau roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam diri kita, maka engkau gak bisa bilang, Bu, saya gak bisa mengampuni, Bu. Terlalu sakit apa yang dia buat. Kau ini kurang teraniaya. Makanya cuma disakiti sedikit sudah terluka dalam. Cuma apa ya, dikata-katain udah mau ke psikiater. Tertekan aku. Kurang teraniaya kau ini. Orang Kristen zaman dulu dikejar pakai parang. Penderitaannya mereka tuh begitu. Saya ini belum pernah ada orang Kristen konseling, Bu, saya mau konseling, kenapa? Saya mau dibunuh, Bu, karena nama Yesus. Belum ada. Konselingnya itu apa? Bu, kepahitan sama siapa? Ipar. Bu, kepahitan sama siapa? Tetangga, Bu. Kepahitan sama siapa? Sama itu loh, teman gereja. Saya bilang, enggak ada masalah. Yang lebih beratkah kau datang ke sini ini? Hah? Cuma masalah begini, saya kau mau konseling kau? Baca Alkitab. Ada lagi ibu-ibu datang, Bu, saya kepahitan sama suami saya. Kenapa? Suamiku itu tukang selingkuh. Kalau ngomong kasar, bahkan sering main tangan. Saya bilang, Bu, Alkitab bilang ampuni. Dia jawab saya apa? Ibu Debbie enak bilang mengampuni. Ibu itu enggak tahu, enggak rasa suami saya. Saya enggak mau rasa suamimu. Kenapa kau suruh saya rasa? Siapa yang pilih itu suamimu dulu? Ya saya sibuk. Lah kenapa kau suruh saya rasa? Saya punya suami sendiri. Ya itu kan kau yang pilih kan? Iya enggak ibu-ibu? Malu, enggak usah konseling kalau suamimu kayak begitu. Doa saja, duduk di kaki Tuhan, amin. Kan kau yang pilih toh. Makanya ini anak-anak muda di sini ini, kalau mau pacaran, mau jatuh cinta, jangan bilang cinta itu buta. Buka mata lebar-lebar, amin. Kalau sudah kawin baru buta kau.
Karena udah gak bisa apa-apa. Nggak boleh cerai, iya toh? Apalagi orang Batak ini kan paling memegang prinsip nggak boleh cerai kan? Ada nggak di sini yang cerai? Ada juga tapi, ya. Tapi jangan saudara, karena kalau semua orang memilih bercerai, terus bagaimana firman Tuhan terjadi? Selama engkau merindukan kehendak Tuhan terjadi dalam keluargamu, bayar harga. Duduk di kaki Tuhan, berdoa bagi suamimu, amin. Jangan gampang-gampang bilang cerai. Ya itu ibu ndak tahu suamiku. Ya ibu ndak rasa suamiku. Ya ndak mau saya rasa. Bu Devi tolong kalau gitu doakan suamiku bu, titip bu. Namanya Tigor ibu. Nah, karena saya lagi di Medan, saya sebut saya Tigor toh. Kalau saya di Jawa saya bilang Joko. Saya bilang ibu maaf saya ndak bisa berdoa buat suaminya ibu. Loh ibu kan pendeta. Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Dengan bercucuran air mata. Saya tidak bisa menangis buat si Tigor itu. Di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya tidak cinta Tigor. Mengerti sekarang? Saya cinta Daniel suamiku. Bukan Tigor. Lah masalahnya begini ibu. Kalau saya berdoa buat suami ibu dengan segenap hatiku. Malam-malam saya mau tidur. Tuhan Tigor Tuhan. Suami saya dengar. Dia tanya siapa itu Tigor. Habislah rumah tanggaku yang hancur gara-gara Bang Tigor ini. Mengerti kau sekarang? Jadi orang Kristen mengerti? Tidak usah titip doa sama pendeta. Tidak ada pendeta mau menangis buat kau. Amin. Saya pun tidak. Kenapa? Karena saya tidak mencintai suamimu itu. Dan tidak ada orang yang bisa menangis buat keluargamu selain dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Saya mungkin secara basa-basi, secara universal saya berdoa untuk orang yang belum bertobat. Tapi saya tidak akan bergumul dengan segenap hatiku untuk keluargamu. Itu urusanmu pribadi dengan Tuhan. Ketuk pintu hati Tuhan. Dengan apa? Dengan tangisanmu. Doa buat anakmu, doa buat suamimu, doa buat istrimu. Amin saudara. Makanya saya itu kadang kalau ketemu di bandara orang, Bu Devi doakan tumpang tangan. Ngapain sih bu? Basa-basi pulang tutup pintu masuk kamar berdoa. Kita cuma berdoa sebentar 1 menit saya bisa pencitraan. Tapi buat apa? Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Supaya engkau ketemu Tuhan. Karena tidak ada just tip doa. Just tip tas ada. Tapi just tip doa enggak ada. Sebab kita sudah punya imam besar yaitu Kristus. Yang sudah membuka jalan untuk kita bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Tidak perlu lagi lewat imam. Amin. Engkau sudah dimerdekakan dan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidupmu. Ya, dan roh itu juga yang dikatakan akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini supaya kita ini belajar hidup bagi kehendak Tuhan. Kita lihat bersama firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 23. Roma 6 ayat 22 sampai ayat 23. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebab amin saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu saudara?
Apakah para pendeta? Apakah saya? Apakah Pak Gembala? Apakah pengerja yang ada di sini yang disebut hamba Tuhan? Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada Tuhan. Mereka disebut hamba Tuhan. Kalau pendeta tidak taat sama Tuhan, berarti bukan hamba Tuhan. Jemaat, engkau taat sama Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, kau hamba Tuhan loh. Kalau kau taat sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kau taat sama setan, kau hamba setan, bilang. Enggak apa-apa, bilang saja, bilang. Ya, biar ngerti gitu, biar takut kita ini. Orang yang disebut hamba Tuhan adalah mereka yang taat kepada Tuhan. Walaupun engkau jemaat, kalau kau taat sama Tuhan, engkau disebut hamba Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun dia pendeta, gembala sekalipun, kalau dia bersinah, dia nggak nurut sama firman, sombong, dengki, iri hati, kepahitan, maka dia bukan hamba Tuhan. Cuma jabatannya pendeta. Jadi siapa hamba Tuhan itu? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan itu kamu menjadi hamba Allah. Maka kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Orang yang bertobat dimerdekakan mengenal Kristus, hidupnya berbuah. Amin. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya ini buta sama sekali dengan firman Tuhan. Orang saya nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya ke gereja. Tadinya saya mau bunuh diri. Tapi saya rindu ketemu Tuhan, saya bilang Tuhan, saya memikirkan hidup gitu. Buat apa ya Tuhan tuh ciptakan manusia ke dunia ya? Terus kalau Tuhan itu memang ada, siapa ya Tuhan ya? Pertanyaan itu berkecamuk dalam otak saya, saudara. Lalu saya bilang begini, Tuhan sebelum saya bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan. Siapa sih engkau yang sebenarnya saya percaya ada Tuhan. Karena orang yang paling bodoh itu orang yang tidak percaya Tuhan. Saya kemarin pergi ke Samosir, saudara, melihat Danau Toba. Kita naik ke Sibea-bea. Siapa yang belum pernah pergi ke Sibea-bea, angkat tangan. Saya suruh kau bertobat. Terlalu indah untuk terlewatkan. Sepanjang jalan naik itu saya lihat pemandangan Danau Toba. Saya sekeluarga di mobil tidak berhenti berdecak kagum ini. Wow, 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 amazing, wow, wow, wow. Saya bilang sama suami saya, kayak di Georgia ya, saya pernah pergi ke Georgia, itu pemandangannya kayak begitu. Ternyata di Toba ada. Di Sibea-bea ada. Saya undang saudara, pergilah ke sana. Jangan kau tertawakan dirimu sendiri itu. Malu nggak sama saya ya? Lalu saudara ketika saya naik itu saya bilang sama anak-anak saya gini, orang kebangetan ya, terlalu goblok orang yang tidak percaya ada Tuhan loh. Kita melihat aja ciptaan Tuhan yang begini tuh kita wow, Tuhan itu ada, wow, luar biasa, wow, wow. Ya, karena saya ini dulu waktu sekolah saya ambil jurusan biologi. Walaupun setelah lulus sampai sekarang sih ujiannya ekonomi terus. Padahal dulu sekolah jurusannya biologi, ujiannya ekonomi, saudara. Ada yang sama? Nggak usah kau angkat tangan. Lalu ya saya itu udah belajar biologi, saya belajar tentang bagaimana ya melihat tanaman, hewan, manusia yang diciptakan, reproduksi manusia. Saya tahu ada Tuhan. Lalu saya bertanya, Tuhan siapa engkau? Kan ada banyak agama, tapi kan Tuhan cuma satu. Lalu saya berdoa gini, saya nggak peduli dengan agama, saya pengen ketemu Tuhan. Ini satu kerinduan hati dari seorang manusia ciptaanmu, yang saya ini udah mau mati loh, saya mau bunuh diri loh Tuhan. Lalu Alkitab berkata kan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena barang siapa yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan siapa yang mencari, maka dia akan mendapat. Jangan puas cuma jadi Kristen. Saya melihat banyak orang Kristen puas jadi Kristen.
minggu ke gereja, menjalankan kehidupan seperti biasanya. Engkau harus masuk lebih dalam sampai kau ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang cuma Kristen toh, apalagi karena terlahir di keluarga Kristen, KTP Kristen, ya. Bagaimana lagi tidak mau Kristen? Nama Matius, adiknya Lukas, adiknya lagi Yohanes. Kebangetan kalau tidak Kristen, ibu. Ya, tapi engkau harus mencari Tuhan. Karena kalau kau cuma jadi Kristen, maka hidupmu nggak berbuah. Tapi orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia dimerdekakan dari dosa, maka hidupmu akan ada buah pertobatan. Waktu saya jadi Kristen, saya ke gereja, saya pakai baju senam. Saya ini dulu pelatih senam, gini-gini dulu langsing. Ya, sejak banyak makan ragi, makan roti, itu jadi begini sekarang. Saya ke gereja pakai baju senam, saya ikut ibadah karena takut ketahuan, saudara. Papi saya udah ancam, awas ya kamu itu jadi Kristen. Saya ke gereja sembunyi-sembunyi, saya dikasih Alkitab. Saya bilang saya bukan orang Kristen tapi saya pengen ketemu Tuhan Yesus. Ini loh Alkitab, baca. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube. Belum ada Google, belum ada ChatGPT. Belum ada AI. Jadi saya belajar Alkitab dari mana? Dari Alkitab dan dari Roh Kudus. Amin. Saya enggak ada handphone waktu itu, telepon orang tanya, artinya buah roh itu apa ya? Enggak. Saya enggak ada cari pendeta, ya karena bagaimana mungkin orang saya aja takut ke gereja, takut. Saya baca Alkitab. Cuma Alkitab yang saya punya. Dan ketika kita rindu bertumbuh, maka Tuhan berkata, Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal kepadamu tentang kebenaran. Saya baca Alkitab, saudara. Saya baca tentang keinginan daging, keinginan roh. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan dan tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan hal-hal daging, kenajisan, percabulan, amarah, iri hati, kebencian, dendam, kepahitan, perpecahan, pemecah belah, roh percederaan, semuanya itu adalah perbuatan daging. Dan orang yang hidup menurut daging tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kau jangan bilang waktu kau selingkuh terus kau bilang, kenapa ibu bapak selingkuh? Gara-gara setan, bu. Kasihan setan loh, kena mental sama kau. Sampai setan bilang sama Tuhan, saya sudah mau pensiun jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih. Ya, selingkuh dia bilang gara-gara setan. Padahal itu daging. Makanya kita harus mematikan perbuatan daging. Saya catatlah itu, ngeri ini perbuatan daging ini ya. Kalau kita melakukan itu kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya catat, 1 kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, roh pemecah belah, iri hati, semua saya catat. Lalu saya bikin daftar dosa. Saya centang yang ada sama saya itu. Saya dapati semua ada sama saya. Tidak malu kau menertawakan saya? Coba kau centang itu pasti juga ada semua sama kau itu. Cuma kau tidak mengaku saja. Ini jemaat nih kalau menertawakan hamba Tuhan memang nomor 1 mereka itu. Ya, saya contring saudara. Makanya kita ini harus punya buku catatan dosa. Jangan kau bikin buku catatan iparmu. Yang kau bikin catatan dosa tetanggaku. Bikin catatan dosamu sendiri. Lalu kau mulai berdoa, Tuhan, aku ini loh dosaku ini merdekakan aku Tuhan, amin. Lalu kau latihan. Puasa. Untuk menahan hawa nafsu. Menahan emosi. Tapi ingat, waktu kau berdoa, Tuhan jadikan aku orang yang sabar. Maka jawabannya adalah kau diketemukan dengan orang yang bikin kau tidak. Amin. Amin ibu-ibu. Dan orang terdekat yang akan membentukmu.
Jadi kalau ibu-ibu berdoa minta sabar, maka yakinlah pasti suami yang bikin tidak. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Kalau suami berdoa minta sabar, maka yang dipakai menjadi dia tidak sabar adalah siapa? Mengaku semua mereka. Ya itulah hidup, beginilah hidup. Tapi bersyukur kalau Tuhan bentuk kita, itu berarti Tuhan sayang kita, amin. Tapi harus peka. Ya. Jangan engkau balas jahat dengan jahat. Tuhan, aku mau sabar. Kau keluar, suamimu marah-marah. Bilang begini, terima kasih Tuhan, kau pakai dia untuk membentukku. Amin ibu-ibu. Bilang amin beneran ini. Tulus ndak aminmu itu? Mulai besok praktekkan, amin. Jangan sehari terima kasih Tuhan, 2 hari terima kasih Tuhan, 3 hari cari gara-gara dia ini. 4 hari kau bikin kopi, kau kasih sianida. Bertobat. Ya, jangan. Kita harus melatih diri untuk beribadah. Orang yang bertobat itu ada buah. Terlihat dari hidupnya. Makanya ketika saya berubah nih, saya berubah. Dulu saya ini paling pemalas di rumah. Waktu saya terima Yesus, saya jadi paling rajin. Amin anak muda. Amin. Orang Kristen tuh kadang hebat di gereja. Hebat di luar, tapi di rumah. Ya, pemalas. Di gereja pelayanan tamborin, rajin, singers, main musik, rajin. Di rumah cuci piring sendiri enggak pernah. Ya, waktu saya bertobat, saya baca tuh, hai pemalas, belajar kepada semut, sebab orang malas itu pasti miskin. Jadi kalau kau miskin, bukan salah Tuhan. Karena nasib itu kita yang buat. Bertobat. Saya jadi rajin, saya berubah. Dulu pulang jam 2 malam. Bertobat, enggak pernah keluar malam. Amin anak muda. Jadi keluarga saya melihat, ini kok jadi aneh ya. Dulu pakai baju seksi. Bertobat, enggak mau lagi. Ya, bertobat benar-benar. Sampai ketika saya jadi Kristen, saya ngaku sama papi saya mau minta izin, mau kemana, mau ke gereja. Dia kaget. Maka kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya begini, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini kamu jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus pasti jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Beneran? Aneh, sekarang makin gila bu. Aneh. Dulu jadi istri yang cerewet tiap hari, sekarang diem. Ya, sabar. Ya, suaminya pulang malam, sayang baru pulang. Ya, tapi jangan bikin suaminya takut loh. Ya lama-lama ini setan atau istri saya ya. Dia udah nggak bisa beda. Satu kali ada kesaksiannya, ibu pendeta saudara. Dia cerita, tapi benar Bu Dewi. Saya dengarnya khotbah itu benar. Dulu suami saya ini bu, paling jahat, pulang malam, dugem, berkali-kali selingkuh. Terakhir dia pacaran sama penyanyi dangdut di nightclub. Kalau dia pulang bu, wah saya itu bu sudah tunggu di depan pintu. Dia masuk langsung saya maki-maki. Ya saya maki-maki, saya banting barang. Besok tambah lagi dia pulang. Lebih malam lagi. Satu kali saudara, istrinya ini bilang, Tuhan kok saya begini terus ya. Lalu dia datang ke gereja. Tiba-tiba dia dengar pendeta khotbah tentang pengampunan. Dia konseling lah sama pendeta. Ibu harus berubah. Kita gak bisa tuntut orang berubah bu kalau kita gak berubah. Jadi ibu dululah layani suamimu dengan baik. Suaminya cerita, satu malam bu saya itu pulang. Saya sengaja pulang malam banget. Dan hari itu saya bilang kalau dia marah, saya langsung gugat cerai karena saya sudah mau menikah sama pacar saya penyanyi dangdut itu. Lah kalau pulang istri marah-marah, kalau ketemu pacarnya dinyanyiin saudara. Ya tak? Abang Toyib. Ya, iya.
Kok istri kayak anjing galak. Nah waktu itu istrinya diubahkan, dia berdoa saudara, dia puasa. Dia tunggu suaminya pas pulang malam, dia bilang, "Pak, udah pulang?" Suaminya bilang, "Kok aneh ya?" Suaminya cuek aja. Besoknya dia konseling lagi, pendetanya bilang, "Bu, kalau ibu sudah mau emosi," "Saya mau emosi Pak, soalnya dia itu begini-begini." "Ibu kalau mau emosi, ibu ingat, ibu nyanyi saja memuji Tuhan." Ya karena orang memuji Tuhan itu, ya itu salah satu cara mengalahkan setan. Kita mau merdeka ini, tapi setan kan gak mau kita merdeka. Lalu suaminya pulang. Begitu malam-malam buka pintu, dia nyanyi, "Ajarilah kami ini saling mengasihi." Suaminya ngeliatin, "Ajarilah kami ini." Ini sambil melawan emosi nih. Karena kalau tidak dia sudah mau banting-banting barang lagi. Ya suaminya masuk sama, "Saling mengampuni." Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kau berlatih saja. Daripada mulutmu ini mengucapkan kata-kata yang kotor, nyanyi ibu-ibu, amin. Bang Tigor pulang kau nyanyi. Gitu, ajarilah. Lalu besoknya lagi suaminya pulang malam, dia mulai nyanyi, "Ajarilah kami ini saling mengasihi." Udah mulai terkendali. Lalu dia tanya, "Pak, udah makan?" Itu gak sekali dua kali. Berbulan-bulan dia melatih diri saudara. Sampai akhirnya suaminya peluk dia dan berkata, "Kenapa kamu bisa begini?" "Saya ketemu Tuhan Yesus." Suaminya bilang, "Ajak saya ke gereja." Dan suaminya bertobat jadi pendeta, terakhir jadi gembala. Amin ibu-ibu. Merdeka. Ada buah walaupun nyanyi, "Ajarilah." Enggak apa-apa. Yang penting nyanyi tuh. Amin. Ya, harus nyanyi. Kalahkan egomu, kalahkan emosimu. Itu namanya merdeka. Ada usaha, ada buah dikatakan apa? Yang membawa kita kepada pengudusan. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Panitia? Sampai jam berapa? Hah? Jam 11. Anda puas, saya lemes loh. Nih ya. Jadi beneran loh, berapa lama? 40 menit tadi kan, ini kurang berapa? Sampai jam berapa ini? Ya saudara, nanti saya dikasih kode ya. Lalu saudara dikatakan bahwa buah itu akan membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Amin. Siapa yang mau hidup kekal? Ya. Hidup kekal, jangan kau cuma kejar kecantikan lahiriah ibu-ibu. Ada keriput sedikit kau sudah gelisah, tarik benang. Keriput 2 tarik kawat. Keriput banyak tarik kabel. Kau cuma pikir hidup yang sekarang. Tapi kau gak pikir hidup kekal nih manusia batinia ini harus didandani, amin. Ya. Vitamin kau beli semua, cek rutin, darah cek rutin, gula, kau enggak pernah cek hati. Amin. Ya walaupun hari-hari ini dengar ya, saya tuh banyak dengar sekarang orang-orang yang rajin olahraga, ya tiba-tiba mati, tiba-tiba kena cancer. Jaga makan, olahraga. Ya apalagi kalau dengar coach-coach olahraga bilang, saudara dengan berolahraga 5 menit sama dengan menambah umur 15 menit. Berolahraga 1 jam menambah umur 15 menit. Dalam hati saya bilang, pret. Emang bisa menambah umur olahraga? Olahraga itu supaya hidup, umur di tangan. Jangan kau tukar-tukar, sesat nanti kau. Ya, tidak ada apapun yang bisa menambah umur. Buktinya atlet gym muda mati ketiban alat gym di tempat gym toh. Itu jaga makan, olahraga loh. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Karena itu perhatikan manusia batiniahmu. Karena kita sedang mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Bukan cuma hidup di dunia ini. Anak muda sekarang gym 6 jam, 7 jam. Kau lupa bahwa hidup itu tangan Tuhan. Saya kenal seorang anak muda yang
Dia itu olahraga 1 hari kata papanya itu bisa 5-6 jam. Kalau mau tidur malam, nimbang dia. Berdiri timbangan, aduh naik 0,5 kilo. Dia gym ringan dulu, olahraga dulu ringan. Ya baru dia tidur. Tiap hari dia berdiri di atas timbangan. Kalau saya pulang dari Medan begini, tidak saya injak itu timbangan. Kenapa? Kalau saya berdiri di atas timbangan, hilang damai sejahteraku. Kayak mana pula? Iya kan? Iya. Jadi bagaimana cara hidup sehat? Nggak usah injak timbangan. Karena walaupun kita sudah sehat nih, injak timbangan, naik 2 kilo. Kolesterol naik, langsung kau stres kan? Kau stres, kortisol naik, kolesterolmu juga naik. Tapi kau happy-happy saja lah sambil pelan-pelan olahraga, nanti turun sendiri toh. Dia tiap malam naik, gym sehari 5-6 jam. Setiap bulan itu cek gula darah rutin. Masih muda, belum menikah. Pergi ke luar kota. Main HP di jalan, ditabrak bus, mati. Iya, makanya anak muda kau jangan cuma serius membangun kesehatan, membangun masa ototmu. Ya, pikir masa depanmu juga. Ya, ada orang di gym, kenapa kau olahraga terus anak muda? Kau membangun masa otot? Bukan Bu, saya mau melupakan masa lalu. Oh, saya pikir kau bangun masa otot. Ternyata masa lalu. Ayo kita mengejar hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Dimerdekakan dari dosa dan berbuah. Amin. Yang pada kesudahannya itu membawa hidup yang kekal. Karena upah dosa itu. Tetapi kasih karunia Kristus itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh berbuah dalam Kristus? Bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir saudara. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Untuk bisa masuk ke pernikahan kawin anak domba, engkau semua harus pakai baju pesta. Baju pesta yang bagaimana Bu? Bukan yang ada payet-payet ibu-ibu. Ya sibuk kau cari payet yang bordir-bordir begitu. Apa itu baju pesta? Kita harus pakai jubah kekudusan Tuhan. Dan perhiasan yang terindah itu manusia batiniah kita. Yang pada satu saat kita akan menghadap Tuhan. Dengan jubah kekudusan. Ini dunia makin panas loh hari-hari ini. Kita dengar berita gempa, ini ada kebakaran. Kita dengar banyak hal-hal yang ya memang sudah tanda-tanda. Enggak ada yang tahu kapan Tuhan datang, tapi dia bilang aku datang seperti pencuri. Yang namanya pencuri datang tidak pernah berkabar. Toh ada pencuri telepon saudara, Pak nanti malam saya rencana mau mencuri di rumahmu ya Pak ya. Jadi tolong siapkan barang-barang yang mau saya curi. Enggak ada. Kenapa Alkitab ulang terus, Yesus ulang terus, aku datang seperti pencuri. Pencuri itu datang tidak ada satupun kecurigaan. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba, aduh terlambat. Rumah kami pernah dimasukin maling saudara. Kami semua tertidur nyenyak. Nggak ada yang tahu, bangun pagi, handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Kemana ya? Lalu kita cek, oh dia bobol jendela. Tapi nggak ada yang tahu satupun. Ya dan saya waktu itu malu juga gitu ya. Aduh saya ini pendeta kok rumah saya kemasukan maling gitu. Jangan tertawa kau. Bagaimana saya mau bersaksi ya? Karena kan lebih bagus kalau bersaksinya itu gini, saudara tadi malam ada maling mau masuk rumah saya. Tiba-tiba malaikat Tuhan bekerja, maling itu kecantol di pagar. Kan itu jemaat tepuk tangan toh kalau begitu toh. Tepuk tangan semua itu pasti, luar biasa Tuhan. Malingnya kecantol di pagar sampai pagi dia tergantung di situ. Senang kita, mujizat. Saya mau bersaksi bagaimana maling masuk semua hilang. Pasti jemaat mau bilang lagi, pendeta kok kemasukan maling, enggak berdoa itu pendeta itu. Ya Pak iya kau. Suka kali kau menghakimi hamba Tuhan toh. Di sini tidak toh. Enggak ada yang ngaku. Jadi saya bilang, tapi itu pelajaran. Saya bilang, ternyata kalau pencuri masuk, benar-benar kita terlelap, nggak tahu loh.
Handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Baru sadar pagi, pencuri, ya ampun pencuri. Baru buka CCTV. Yesus akan datang seperti pencuri. Karena itu dia kasih tanda tuh. Tandanya apa? Perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Tandanya apa? Gempa bumi. Tandanya apa lagi? Akan datang masa yang sukar. Makanya jangan suka bilang Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja. Sekarang dunia sedang tidak, bukan Indonesia. Kalau kita masih ada di Indonesia ini, bersyukur, doakan bangsamu, jangan dikutuki terus, amin. Berkati. Kalaupun pemerintah ada salah, berdoa. Biar Tuhan yang berperkara. Ya, bagian kita cuma bisa berdoa, jangan mengutuk. Ini dunia lagi tidak baik-baik saja. Dan kita berdoa saudara, supaya apa? Kita berjaga-jaga senantiasa, supaya kalau Tuhan datang ini kita kedapatan tidak bercacat celah. Bagaimana berjaga-jaga? Berdamai, hidup dalam keluarga dimulai dari keluarga. Suami istri tidak usah ribut-ribut, amin. Amin Bapak Ibu. Yang masih punya suami berapa banyak? Ya. Yang masih punya istri, hiduplah berdamai, amin. Nggak usah ribut terus kau bertengkar tiap hari. Bagaimana berkat Tuhan mau datang? Alkitab berkata berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan orang-orang yang hidup rukun bersama. Ayo latih dirimu, nggak usah kau boleh salah paham. Saya sama suami saya, ya kita sering salah paham. Ya, tapi 5 menit aja cukup. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata makian, selesai. Makanya saya kasih tip nih suami istri. Tiap hari minimal berpelukan 5 menit. Ini tertawa kenapa ibu? Ibu sudah tidak punya suami? Masih punya? Kok aneh ya? Ya kalau berpelukan dengan suami sendiri kan tidak ada apa-apa kan, bagus toh. Satu kali suaminya bilang, istrinya bilang sama suaminya gini, "Pak, itu loh tetangga sebelah, dia tiap mau pergi kerja, dia cium suaminya loh, Pak." Terus suaminya bilang begini, "Papa juga mau, tapi kan Papa tidak kenal sama dia." Cari mati suami begini ini memang. Maksud lo? Ya, coba suami-suami yang baik itu ditiru lah ya. Istrimu tuh disayangi selama dia masih hidup, amin. Nanti kalau sudah tidak ada kan kau sudah tidak bisa lagi. Tapi sih kalau bapak-bapak memang cepat sih sembuhnya ya. Kalau istri mati dia nangis gitu. Ya nanti 1-2 hari, dia sudah cari-cari yang baru begini. Ya, baru 1 bulan dia udah nikah lagi. Padahal istrinya bilang sebelum kuburanku kering, kau tidak boleh kawin lagi. Tiap hari dia bawa kipas angin itu dikubur. Supaya tapi kalau bapak-bapak di Medan ini tidak begitu, setia semua toh. Ya, itu yang di sana-sana itu ya. Kita ini berdoa Bapak Ibu, tidak selamanya istri itu ada di samping kita, enggak selamanya itu suami yang di samping kita. Mulai dari kita dulu yuk, tiap hari hidup rukun bersama. Enggak usahlah ribut-ribut, enggak usah berantem, karena setan lihat hidupmu. Tapi orang Kristen sekarang pencitraan di jalan nih berantem. Mau ke gereja tadi ini ada yang begini. Kenapa kamu gini? Makanya kau itu nggak dapat tempat duduk kan karena kau terlambat. Kau make upnya lama sekali. Ada yang begitu itu, saya tahu ini. Tidak usah kau angkat tangan. Tidak usah angkat tangan kau. Ya. Terus udah mau dekat gereja, itu kan sudah penuh. Udah dekat gereja itu sudah ada pengerja di situ. Cepat. Lap air matamu, pasang senyum itu. Terus kita datang. Shalom, shalom, apa kabar? Luar biasa. Setan menyanyi, buka dulu topengmu. Jangan pakai topeng, hidup ini harus beres di hadapan Tuhan, amin. Saya itu nggak berani khotbah loh kalau saya lagi marah sama suami saya. Ya, misalnya kita nih ada salah paham kecil nih, ribut, saya pelayanan.
Mau khotbah itu saya duduk situ. Misalnya suami saya pelayanan tempat lain, saya WA saya, tadi aku sempat jengkel loh sama kamu, tapi ini aku mau khotbah, sorry ya, doakan aku ya. Iya enggak apa-apa, dia balas, oke, berdamai ya, oke. Karena Tuhan bilang, kalau kamu datang ke rumah ibadah, entah engkau mempersembahkan korban pujian atau korban uang atau korban apapun doa, lalu engkau ingat di hatimu ada sesuatu tentang suamimu, istrimu, siapapun, kau pulang dulu, Tuhan bilang berdamai dengan orang itu. Baru engkau layak untuk mempersembahkan korban. Hati ini loh harus beres. Lepaskan pengampunan. Nggak gampang memang kalau kepahitan sama orang itu. Saudara, jangan ada kepahitan di sini. Karena kalau kau kepahitan sedikit sama orang, rumah tanggamu hancur loh. Orang yang kepahitan tuh marah-marah terus, saya pernah rasa. Saya masak itu, ulek cabai, biasanya 10 menit baru hancur karena kepahitan. Cuma 3 menit, so hancur sampai biji-bijinya. Betul, kenapa? Saya bayangkan mukanya orang itu dicobek. Saya ulek, hancur 2 menit, so hancur. Bayangkan tuh kekuatan orang kepahitan itu. Ya, jadi jangan ya. Kita berdoa, Tuhan merdekakan aku dari semua dosa supaya aku layak menjadi mempelai Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Ini hidup kami Tuhan, bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami percaya kami dimerdekakan oleh darah Kristus.